Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak pembina daripada yayasan, Bapak penasehat perguruan, Bapak para badal setanah air, Bapak para pengurus yayasan dan pengurus perguruan, singkatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah perguruan tinggi Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta izinnya juga pada kesempatan ini kita dapat hadir di majelis zikir perguruan Naksabandi dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan ridha dan kewajiban kita ada pada halqah zikir. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat Allah bahwa kita ada bermula pada Rabiul Akhir pada bulan ini tahun ini. Ini sudah kita baru saja kita telah merayakan kelahirannya beliau, merayakan satu kehadirannya. Rasa syukur dan rasa kegembiraan kita terhadap keberadaan sehingga dengan keberadaannya sehingga semua terbimbing, semua dapat hidayah, semua dapat jalan yang lurus, ya, mendapat penerang ya, sebagai penerang dari masyrik sampai maghrib. Itu membawa sebuah panji-panji kebenaran, sebuah lentera yang ditancapkan di dalam dada orang beriman. Itu sebabnya kita harus temui lentera yang ada di dalam dada kita. Ini sebagai penerang kita, sebagai sebuah jalan kita untuk liqa' Rabbih. Allah memberikan hidayahnya dengan nurnya kepada siapa yang Allah hendaki. Itu kalau kita nggak mempunyai lentera itu, tidak mungkin kita mendapatkan hidayah. Itulah pentingnya kita dibimbing, ditunjukkan ya, supaya ada sebagai pedoman kita, sebagai pegangan kita. Itu sebagai jalan kita untuk menuju kepada liqa' Rabbih. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak, zikir yang banyak sebanyak yang tidak putus, yang terus-menerus, tidak pernah melelahkan, tidak pernah lalai. Itu adalah zikir yang ada dalam hati kita, dalam kolbi kita, dalam ruh kita ya. Itu sesuai dengan makom zikir yang kita sudah terima. Tinggal kita laksanakan semuanya, aktifkan itu supaya jangan nanti kita bingung zikir yang mana harus kita pakai, zikir yang mana harus kita ilmukan, amalkan, zikir yang mana yang harus kita jadikan pedoman. Itu dia orang-orang yang mengakhiri zikirnya, mayatnya matinya dengan zikir, mereka sudah dijamin surga. Bayangkan tak zikir yang mana yang bisa seperti itu. Tidak lain adalah zikir yang di hati, zikir yang ada di dalam dada, zikir yang tersirat, yang terrahasia, yang Allah letakkan dalam hati kita. Maka kalau orang tidak punya syir dalam dirinya, maka sama artinya dalam kegelapan, ya, dalam suatu kebingungan ya. Itu karena yang bersifat kauliyah, peliyah itu semua sudah tidak berlaku, yang tidak dipakai kan. Ini hanya untuk syiar, untuk syariat. Sebagai jalan kita untuk menyampaikan dakwah sebenarnya, yang untuk menemui zikir yang di dalamnya. Itu sebenarnya, itu yang harus diaktifkan sebenarnya. Maka saya rekomendasikan untuk Qiyamul Lail.
Apa yang harus kita lakukan? Hanya berdiam diri untuk menemui ya tentang zikir itu, untuk merasakan keberadaan zikir itu sebenarnya. Jemaah kalau aktif itu pasti dapat ya kan. Akan rasakan sesuatu hal yang luar biasa. Keistimewaan ada di situ sebenarnya. Itulah sebuah amalan yang khas ya bagi orang ahli hakikat, ahli marifat. Itu maka kita sering dianjurkan oleh Nabi kan untuk sepertiga malam itu sebenarnya. Ada apa di situ? Ada sesuatu yang sangat spektakuler, sangat istimewa. Dengan ilmu musyahadah, ilmu petunjuk, ilmu yang kita harus perhatikan, bukan dibaca, bukan diucap ya, bukan dilisankan ya. Kita hanya tunduk di situ. Wajud wa qatari. Rasakan suasana kebahagiaan di situ. Ya, kenikmatannya ada di situ. Aja itu terbawa nanti di alam kehidupan kita yang akan datang, dalam ruh kita, dalam barzah kita. Di situ apa yang kita perbuat hari ini ya, maka Allah katakan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu imani. Sederhana sekali sebenarnya. Tapi kalau enggak, kita akan terkatung-katung jiwa kita, roh kita. Tidak akan mengerti, tidak akan paham. Harus arah mana yang harus kita ikuti. Harus mana yang harus kita pakai sebenarnya. Itu perjalanan rohani ini yang adalah hal yang nyata, yang real. Itu untuk sambung lagi kehidupan kita ya. Begitu selesai di sini bukan selesai. Ada kehidupan yang abadi, yang kekal. Itulah alam barzah, alam ruh, alam akhirat kita. Itu tidak berakhir di situ. Itulah kehidupan yang sesungguhnya ya. An-nasu niyamun faizamatu intabahu. Sesungguhnya manusia ini mati. Apabila setelah mati, barulah mereka hidup yang sesungguhnya. Kita akan menemuinya. Maka perlu persiapan untuk menemuinya, supaya menemui kita gembira, senang. Perlunya ada perbekalan. Apa sebagai perbekalan? Itu ilmu dan amal. Kan itu sebenarnya ya. Amal yang mana? Ilmu yang mana? Ilmu yang ada dalam dada. Bukan ilmu yang ada di kertas, di kepala. Ilmu bisudur, wala bisutur. Ilmu yang ada dalam dada, bukan yang dihafal, dibaca. Itu adalah penjelasan-penjelasan. Itu dalil-dalil untuk menjelaskan tentang ilmu yang ada dalam dada. Itulah kita imani. Itu yang kita amalkan. Itu tidak boleh, tidak bisa hilang itu. Hanya diyakini aja sebenarnya. Begitu tidak kita yakin, otomatis hilang dia. Itu maka diyakini, ya, diimani, diamalkan istiqomah. Maka orang istiqomah itu lebih utama, akan memperoleh satu derajat yang mulia, yang melebihi daripada 1000 koromah. Itu kebahagiaan orang-orang istiqomah. Artinya tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah berbelokkan. Dia lurus tetap, ya, terganggu dengan apa yang dialami, didengar, tidak sebagaimana. Tidak dia terganggu oleh dalil-dalil, pembahasan, penjelasan. Tetap dalam iman ya, dalam dia beramal soleh di situ ya. Itu kuat dia. Jadi dia tidak harus pandang ikut itu ini dan sebagainya kan. Karena kita sekarang ini cepat terganggu dengan bahasan-bahasan, pemahaman dalil sebagainya. Begitu kita dikritik dengan dalil, dikritik oleh pemahaman, dikritik oleh pembahasan-pembahasan, bingung nggak kan? Itu kacau kan? Goyang kita, sehingga kita banyak berbalik mengikuti mereka kan, begitu kan? Itu. Jadi sebenarnya kita ini belum kuat-kuat amat ya, yang memahami ilmu ini. Belum kuat-kuat amat kita meyakini sebenarnya. Itulah pentingnya kita ada dalam hakkah, terjaga kita, terpelihara di situ. Yang keimanan kita lemah, yang kurang di situ, terjaga ya. Bersertalah orang-orang yang kuat di situ, sehingga kita menjadi kuat. Ya. Maka sebagai bentengnya adalah halkah. Itu sebenarnya kalau orang yang keluar sudah jauh dari benteng, lama-lama habis ya. Kekuatan kita akan runtuh ya. Nah, jadi disitulah pentingnya kita berada dalam halkah ya. Jadi jemaah kita yang tidak ada maka itu seringkali tergiring di saat nazak, kesulitan di situ. Nah, baru mereka mementingkan apa arti sir, apa itu zikir, apa artinya berhakikat di situ dia. Karena wilayah-wilayah itu yang harus kita temui. Kalau yang luar ini sudah tertutup dia, sudah tidak ada jalan kita untuk melakukannya. Karena untuk bergerak saja tidak bisa, berlapas saja tidak bisa. Ada amalan apa yang harus kita? Tidak bisa. Itu hanya diambil alih oleh hati, oleh ruh, oleh batin kita kan gitu. Ya, makanya dua amalan yang berbeda. Amalan zahir, amalan batin. Ilmu batin, ilmu zahir. Itulah amalan syariat yang pakai.
Ada dua-duanya penting. Dia punya disiplin, punya satu keluasan yang tidak terbatas itu. Wow, kalau kita bahas syariatnya, tidak akan pernah selesai. Duluan itu tidak selesai, tidak pernah selesai. Ya. Saking luasnya, tidak akan pernah selesai. Maka ambillah yang mana yang penting-penting. Maka ada apa nama bentuk kewajiban di situ yang dikenal dengan fardu ain. Mana kewajiban-kewajiban yang perlu kita ketahui yang terkait tentang masalah-masalah yang mana yang wajib, yang haram, yang mubah, yang sunnah, yang batal, yang sah itu aja sebenarnya. Yang lain-lain itu masuk pada wilayah kifayah, kewajiban kifayah itu hanya cukup satu dua orang yang paham selesai ya, itu mewakili di situ. Tapi terkait tentang masalah yang ruh itu adalah individu masing-masing, tidak boleh terlepas, tidak boleh harus kita sandarkan ke yang lain, tidak boleh. Karena kita akan merasai, kita akan menemui, kita akan deteksi, kita akan terukur di situ. Sejauh mana kita memelihara, menjaga diri kita. Maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api dirimu, bukan orang lain. Karena kita akan mengalami kehidupan oleh diri kita masing-masing. Walaupun kuburan kita berdekatan di situ, impit-impitan, ya mau berapa tidak akan ketemu di situ ya. Ya ketemu kita di alam ruh, dalam barzah ya, bukan di kuburan ya. Nah, itu di alam ruh. Nah, di situ ada namanya ruh orang-orang beriman. Fi'ilin, satu tempat yang tinggi, yang indah, yang bagus. Itu ruh-ruh para nabi, para wali Allah dan para orang-orang soleh di situ. Kalau enggak ya ada pisijin, tempat yang rendah, yang gelap, yang sempit di situ. Bawah sekali ya, nggak akan memperoleh satu kenikmatan di situ. Maka dikenal fitnah kubur, sisa kubur. Itulah dia sebenarnya ya. Itu kalau dibahas itu panjang sekali sebenarnya. Itu hari-hari orang yang kita lihat, kita temui kejadian seperti itu. Kita saja yang mengatakan pelapor pulang ke Ramadan dengan tenang, dengan baik. Tenang dari mana? Baik dari mana? Sampean tahu dari mana mereka baik? Kita katakan dia usul khotimah, itu ungkapan-ungkapan saja. Apa buktinya? Apa jadi apa namanya sebagai satu kenyataannya bahwa dia orang baik. Husnul Khatimah misalnya yang sudah sampai kepada liqa rabbih, mendapatkan rezeki di sisi Allah dari mana? Stempel nggak ada itu. Legalitas kita sebagai hamba Allah itu apa itu? Itu yang mereka ada. Maka Allah katakan di situ daya duru mas misal tidak diberi mudarat orang beserta dengan asma Allah sepanjang mereka nggak paham tentang asma Allah yang ada dalam dada itu, sepanjang itu tidak ada jaminan buat mereka. Tidak ada diberi kemudaratan orang yang beserta dengan asma Allah itu. Cari itu ilmukan. Bukan ini hanya baru pemahaman, penjelasan tentang asma Allah itu ya. Itu yang akan mengantarkan kita, terkoneksi kita ke pemiliknya. Itu yang membawa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ya berbahasa duit, jadi harus pahami ya. Sederhana seperti itu. Ma'anzalnal Qur'ana litasqa. Tidak aku menurunkan Al-Qur'an itu membuat kamu susah, sulit. Sebenarnya sangat mudah, semua orang bisa sebenarnya. Tapi tidak ada mereka pahami tentang Al-Quran. Yang dia pahami tentang dalil-dalil Al-Quran, penjelasan. Itu sebenarnya itulah yang akan membawa mereka menuju kepada ya pemiliknya ya. Nah, itu jalannya kita sebenarnya. Tidak boleh kita lupakan, tidak boleh tidak ada sebenarnya. Nah rahasia itulah yang sebenarnya yang Allah sampaikan, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan. Itu yang tersirat di situ. Jadi dalilnya ada, tapi mana yang dimaksudkan yang harus diperhatikan? Itu persoalannya. Wah nanti, itu besok, itu enggak, itu nanti, wah itu alasan-alasan konyol namanya ya. Alasan yang orang-orang yang akan selesai itu akan bahaya sekali itu. Ya itu alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah jadi sungguhnya bahwa mereka itu wajib hukumnya ya mengenal apa yang Allah letakkan, Allah yang perintahkan. Itu yang sebenarnya. Maka perkara yang baik itu ada perkara tentang iman, tentang rahasia yang Allah rahasiakan di dalam dada orang yang berilmu di situ. Apalagi pembahasan penjelasan sebegitu jelas, belum banyak sebenarnya. Sudah kita berulang-ulang kita jelaskan soal ini. Tapi kalau Anda ya sudah ya. Itu yang penting kita serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Wajadilhum bil ihsan. Kalau mereka kita bantah dengan cara yang baik. Kalau mereka tidak terima kan begitu. Soal-soal ini kan kita hanya mengingatkan saja, bukan kita memaksakan di situ. Tidak ada paksaan di dalam agama ya. Agama itu adalah mudah. Agama itu adalah sangat masuk akal rasional. Agama itu adalah memberi satu tuntunan yang membuat orang jadi nyaman di situ. Bukan membuat orang jadi kacau ya, orang beragama.
Ya, orang membuat jadi tenang di situ. Maka orang cari beragama itu supaya ada pedomannya, ya, supaya ada yang mereka ikuti. Maka dikatakan agama. Artinya tidak, agama artinya kocar kacir. Maka orang beragama itu tidak kocar kacir dia, karena punya pedoman, maka berpedomanlah kepada agama. Maka agama yang diakui, yang sempurna adalah agama Islam. Itu yang diredoi. Itu yang sudah terkalamkan di situ dalam Al-Quran, ya. Orang yang mencari selain Islam maka rugilah dia. Nah, bayangkan itu ada satu kepastian yang tidak boleh kita nego-nego di situ. Bahwa agama sama, kalau sama ngapain kita Islam, ya kan? Nah, itu harus sama lah. Yaitu kalau masalah pencarian tentang masalah kebenaran, iya ada kan. Tetapi persoalan tentang yang kebenarannya hakiki, yang mutlak, kita ada pada Islam. Makanya kita diberi pilihan yang sangat-sangat nyata di situ supaya tidak sulit, kita tidak keliru nanti ya di dalam berpilihan. Masuk Islam saja belum tentu kita dapat, ya, masih dapat luar-luarnya saja. Maka masuklah ya, kita ada secara kapah, zahir batin. Agama secara zahir itulah syariat, agama secara batin adalah hakikat. Dua hal yang berbeda. Itu makanya iqrarum bil lisan wa amalun bil aql, tasdiq bil qalb. Musyahadah kita dalam bersyahadah belum ada, ya, lalu berikrar saja, baru sampai pada ucapan dan perbuatan. Tapi musyahadahnya itulah pentingnya berhakikat. Orang belajar ilmu barulah kita bisa bermusyahadah. Ya ra'aitu rabbi bil qalbi la syakka anta. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, tidak syak lagi yang kau yang. Hati-hati, bukan kita melotot beribadah, ya. Bukan kita harus tunjuk-tunjuk ke lisan kita. Mata ini harus jangan boleh di situ. Fokusnya di situ, ya. Bermusyahadah, ya, ada pandangan, ya. Ada sandaran di situ. Sangat jangan sebelum itu sudah masukkah wilayah itu, baru kita bisa, ya. Jadi sebegitulah begitu sederhana, sebegitu banyak dalil-dalil, sebegitu sempurna penjelasan-penjelasan. Tapi kalau enggak juga, ya sudah, kita akan menemui diri kita dalam kegelapan, dalam keadaan kebutaan, tidak mengetahui apa-apa, ya. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka butalah nanti di akhirat. Bahkan lebih sesat, lebih buta lagi, ya. Itu bahayanya kalau kita tidak mau dibimbing, ditunjukkan, kita mau mengenal di dalamnya. Itu soalnya, ya. Jadi sangat jelas sekali lagi, ya, jemaah, tinggal kita imani, amalkan, istiqomah, ya. Tidak ada pilihan yang lain di situ, karena kita sudah ditawajuh, ya, sudah ditawajuh hati kita, kalbu kita sudah di-on-kan di situ, sudah disambungkan di situ. Nah, itu sebenarnya, ya, itulah seorang guru mursyid yang membimbing, menunjukkan itu, bukan guru mursyidnya yang disembah-sembah, ya. Yang kita harus ada dan kita lebih prioritaskan adalah guru menunjukkan, ya, ilmu petunjuk, ilmu syahadah itu. Jadi kita paham. Tapi harus kita juga tidak lupa yang menunjukkannya juga, kan. Karena itulah tanda kita berterima kasih, tanda kita mensyukuri daripada karunia Allah yang Allah telah bukakan melalui guru mursyid itu. Itu yang kita harus bermain. Yahdillah fahwal muhtadi wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi hidayah, maka dialah orang yang dapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang mursyid yang menunjukkan. Itu jangan terbalik-balik. Memahami guru mursyid itu ada ilmu, itu bukan. Ya ilmu, tapi ilmu, ya, dua hal yang berbeda. Itu cari ilmu, ada yang menunjukkan, maka tuntutlah ilmunya ke ahlinya, kan begitu. Itu soalnya nanti panjang, ya, kalau kita bahas tentang siapa-siapa yang termasuk daripada guru seperti apa, ciri-ciri itu tentang kerohanian. Kalau sudah terkait tentang guru mursyid, ya, itu. Jadi kita tidak boleh ada satu pemikiran yang tidak baik di situ. Jangan melihat daripada sisi dari keturunan, dari kepasehan, dari sisi luarnya di situ, enggak. Ini kerohanian ini, ya. Bukan latar belakang bahwa dari ada embel-embel MBA-nya, ada embel-embelnya doktornya, ada eman, bukan itu, ya. Itu adalah gelar-gelar dunia, ya. Bukan itu sebagai ukuran, ya, sebagai seorang mursyid. Itu adalah sebagai penanggung jawab rohani yang sebagai pewaris ilmu para nabi dan rasul. Di situ, ya. Nah, itu makanya silsilah itu penting. Dari mana ilmunya bersanadnya, kemana dia. Itu dia, dikira hanya sekedar kita nama-namanya ditempel begitu aja. Nah, itu nanti kita ikut saja, itu ada tempel ni A, ikut, ada tempel B, ikut. Itu di mana ngajinya?
Nah, berarti ini tidak ngerti ya tentang bagaimana kita belajar tentang ilmu itu ya. Jadi di situ kuat itu ada apa namanya sebagai penanggung jawabnya di situ tentang ilmu yang makanya orang dia tanya dari mana nih siapa dulu anunya ya dari sumber awalnya gitu. Terus runut itu tidak boleh putus itu ibarat kita apa namanya menemui satu dalil yang kuat yaitu dalil yang punya satu kriteria itu hadis yang mutawatir istilahnya yang kuat yang sambung yang sanadnya yang ya bisa diterima itu kalau putus gimana maka ada namanya hadis palsu ada nabi palsu mursyid palsu ya ada kira tidak ada ya gigi palsu juga ada tapi kalau gigi palsu boleh lah pakai itu ya itu tidak masalah itu tapi kalau itu terjadi siapa yang salah itulah contoh ya jadi itu harus betul-betul rigid itu situ tidak boleh ada satu kesalahan keliruan itu sangat berbahaya nanti dicari sampai dapat ilmu dari mana ini itu siapa yang mengijazahkan dan terima siapa bayangkan enggak itu soalnya dikirain kita dari mana begitu aja ya itu soal ini ada bukan sesuatu hal yang baru ini kalau orang sudah belajar tentang Quran itu sangat-sangat hati-hati di situ kalau mengamalkan sebuah ilmu tanpa ada izin itu sama artinya berzina bayangkan itu yang dikirain apa loh bahkan lebih parah lagi berzina sama orang tuanya di masjid ada orang yang berkalam seperti itu bayangkan enggak segitunya yang berhati-hati makanya orang tidak mau yang apa sekedar dia terima dan telusuri siapa yang berhak di situ itu ya izin dulu kan begitu orang masuk rumah saja izin ya bayangkan loh harus ada apa namanya pamitan gitu loh itu baru rumah di zahir ini dunia hendak dikeroyok nanti sama orang kan gitu loh nah, itu bayangkan apa ini di rumah bapak di surga bayangkan enggak seperti itulah bahasa orang rasanya sebenarnya jadi sebegitu ya sederhana ya jadi penjelasan tentang ini seringlah kita bahas-bahas kita ulang supaya adalah rasa kita tanggung jawab rasa memiliki rasa kita ilmu ini ada sesuatu yang sangat istimewa tidak akan boleh di tempat yang lain tidak akan kita dapatkan itu kita diberi sebuah jaminan itu bayangkan tak diberi jaminan yang luar biasa la yahdiyallahu laka khairan laka minad dunya wa ma orang yang menemukan yang tunjukkan ilmu yang satu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya bayangkan loh mau beli pakai apa hanya sekedar kita untuk syukuran aja kita sudah wah ini kok terlalu ini ya sudah kalau enggak ya enggak usah kita tidak akan memaksakan juga mah sesuai dengan keikhlasan kemampuan sesuai dengan apa yang jamaah hajatkan itu yang kita terima bukan persoalan kecil dan banyak itu akan balik pada diri kita masing-masing amal yang diterima ada yang ikhlas karena Allah tanpa ada apa namanya apa keinginan tujuan dan sebagainya kan begitu sebenarnya makanya kita maunya tunduk saja akan terjawab nanti apa ikhlas kalau kita tanya tentang usyuk apa itu tunduk saja akan terjawab di situ apalagi semua ada jawaban di situ itu sudah kita kasih jawabannya dari segala persoalan yang kita persoalan kita mau urusan dunia hanya tunduk di situ maka saya rekomendasikan Qiyamul Lail sentuhlah lewat itu jangan duduk-duduk manis di situ kan Qiyamul Lail jalannya kan situ maka nanti itu berseru kita untuk mencari kehidupan dunia maupun itu melalui Qiyamul Lail itu kebahagiaan ada di situ fid dunya hasanah wa fil akhirati ada di situ rasakan apa yang Allah janjikan Allah berikan satu yang tidak terbatas yang tidak disangka-sangka yang bertakwa bahwa hasbuh may yattaqilla yaj'alahu makhrajan tidak disangka-sangka akan ketemu sesuatu yang di luar pikiran kita luar prediksi kita ini sirian itu ini dunia ini bukan maunya kita kan kalau maunya kita Allah kasih ya akan terbelah dunia ini ada yang mau ke timur nggak bisa itu haknya Allah kita hanya ngikutin saja sebenarnya apa yang sudah menjadi ketetapan itu sebenarnya jadi kita tidak bisa mau-maunya tinggal ikhtiarnya iya makanya ketika kita berikhtiar hendaklah ikhtiar kita sandarkan kepada Allah selesai tidak saling menyalahkan orang lain gitu ya semua menjadi sebuah ketetapan itu menjadi ketetapan Allah yang harus kita terima kalau enggak carilah Tuhan selain Allah carilah keluarlah kita di bumi dan di langit mencari Tuhan selain
bayangkan ditantang kita mau kemana? Nggak bisa kan? Nah, sebegitulah bagi mereka yang tidak mau mengikuti bimbingan-bimbingan petunjuk. Seperti itulah kita yang tidak mengikuti, tidak patuh dengan petunjuk itu, cari yang lain coba kalau ada silakan. Maka nanti begitu berhadapan dengan situasi yang sangat genting, kita baru curhat, baru kita mau datang, baru kita mau bisik-bisik, baru kita bercerita, baru kita mau belajar dan sebagainya. Karena setiap diri kita akan menemui situasi kita masing-masing, menemui itu bukan persoalan orang, ini diri kita sendiri. Itu sebabnya berbahagialah orang yang mensucikan dirinya dan celaka orang yang mengotori dirinya. Itu bahasanya. Allah itu, nah tinggal gimana posisi kita, bersih kita seperti apa? Apakah bersih yang sebersih-bersihnya, ada setengah-setengahnya, ada separuh-separuhnya dan sebagainya. Itu sebenarnya. Nah disitulah akan menemui sesuatu yang beda nanti, tingkat daripada kesucian itu. Itu situlah nanti ada makomnya nanti ya. Nah ini tidak layak kita bahas di sini ya. Akan jamaah akan dibahaskan nanti di tawajuhnya. Itulah pentingnya ada tawajuh, baru dan sebagainya. Demikian penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.